Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sobat muslimah, gimana kabarnya? Semoga sobat muslimah selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sharing tentang bila menikah muda bahaya, lalu mengapa Rasul menyerunya. Pertama kita akan bahas tentang apa sih nikah muda itu. Nikah muda adalah menikah di bawah usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu di bawah usia 19 tahun. Karena pemerintah sendiri menetapkan batasan usia pernikahan itu boleh dilakukan di atas usia 19 tahun. Nah, karena ketetapan itu tadi, pemerintah mengkampanyekan gitu ya larangan untuk menikah muda. Karena dianggapnya nikah muda itu banyak resikonya, seperti untuk kesehatan fisik, kemudian untuk psikologis, ekonomi, dan juga sosial. Nah, tetapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menyeru para pemuda itu untuk menikah muda. Nah, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda atau syabab, siapa di antara kalian yang telah mampu nafkah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jika Rasul saja menyerunya, lalu kenapa gitu ya kita malah diseru untuk tidak melakukannya? Berarti kan ini ada sesuatu yang bertentangan gitu ya dengan apa yang diserukan oleh Rasul. Nah, untuk itu kita akan kupas tentang sesuatu yang dianggap tadi ya berbahaya oleh pemerintah jika menikah muda. Yang pertama dari kesehatan fisik. Kesehatan fisik, ibu hamil yang usia muda seringkali dianggap belum siap gitu ya untuk hamil dan melahirkan, karena dianggap organ reproduksinya itu belum siap. Tetapi faktanya resiko bahaya gitu ya ketika hamil dan melahirkan itu tidak hanya dihadapi oleh ibu yang berusia muda, tetapi itu juga dihadapi oleh ibu yang berusia matang. Itu artinya ada sebenarnya yang bisa kita solusikan untuk masalah ini, yaitu dengan apa? Dengan pemberian gizi yang cukup dan menerapkan pola hidup yang sehat untuk ibu yang hamil, baik di usia muda maupun di usia matang, sehingga risiko tersebut bisa ditekan. Kemudian untuk aspek psikologis yang dianggap generasi muda kalau menikah muda itu nanti akan cenderung terjadi konflik gitu ya dalam rumah tangga, karena masih emosional, masih labil, kemudian kurang ilmu. Nah, tapi ternyata masalah dalam rumah tangga itu tidak hanya dihadapi oleh pasangan yang berusia muda, pasangan yang berusia tua juga banyak gitu ya yang menghadapi permasalahan. Akar permasalahannya sebenarnya terletak pada ilmu yang kurang pada pasangan itu sendiri. Sehingga solusinya bisa dengan memberikan edukasi kepada generasi muda tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, sehingga ketika nanti ada permasalahan bisa dikomunikasikan dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian. Nah, kemudian masalah ekonomi. Sebenarnya masalah ekonomi ini tidak hanya akan dihadapi oleh pasangan yang berusia muda, karena saat ini lapangan pekerjaan memang begitu sulit, dan ini tidak hanya dihadapi oleh generasi muda saja, tetapi pasangan yang berusia matang pun mengalami kesulitan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena tadi sudahlah lapangan pekerjaan itu sulit, kemudian harga kebutuhan pokok itu mahal,
bagaimana tidak kesulitan gitu ya. Dan ini tidak hanya dihadapi oleh pasangan yang berusia muda saja, tetapi juga pasangan yang berusia matang. Lalu untuk sosial gitu ya, masyarakat menganggap bahwa nikah muda itu hal yang masih tabu, tidak layak gitu ya, ketika generasi masih muda kok sudah menikah gitu. Tetapi masyarakat tidak aware ketika banyak yang melakukan pacaran misalnya, kemudian berakhir pada perzinahan dan terjadi hamil di luar nikah. Berarti ada yang salah kan dengan sistem sosial kita saat ini. Sesuatu yang seharusnya dilarang dibiarkan, dan sesuatu yang seharusnya dibolehkan malah dilarang gitu. Maka harus ada perubahan pada sistem tata sosial di masyarakat kita saat ini. Nah, ternyata setelah kita ulas tadi itu, sesuatu yang hal-hal yang dianggap berbahaya ketika menikah muda sebenarnya sama sekali tidak dipengaruhi oleh usia pernikahan atau usia ketika menikah ya. Lalu kenapa kok pemerintah tetap gencar gitu ya untuk melarang nikah muda? Ternyata tujuannya adalah untuk mengerem jumlah penduduk, sehingga dengan program tadi dicanangkan nikah di atas 19 tahun itu sebagai sarana gitu ya untuk mengerem ledakan penduduk itu tadi. Masalahnya terus gimana kalau misalkan sudah kepengen nikah tapi nikahnya suruh nanti-nanti? Nah, kalau dalam pandangan masyarakat barat yang liberal, melampiaskan naluri seksual itu tidak perlu dengan menikah. Boleh gitu ya, boleh sebelum menikah pun boleh, asalkan tidak terjadi kehamilan dan tidak tertular penyakit menular seksual. Makanya dengan tadi ya, dengan kebolehan itu tadi, diadakanlah pendidikan Kespro supaya tetap bisa seks aman dalam arti tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak tertular penyakit menular seksual. Lalu kalau dalam Islam bagaimana? Kalau dalam Islam prinsipnya para pemuda itu disiapkan agar matang tepat saat dia sudah balik. Sehingga ketika dia sudah balik, dia mau menikah dibolehkan. Karena dalam Islam sendiri jumlah penduduk yang banyak itu sangat dianjurkan karena berguna nanti untuk membangun peradaban Islam itu sendiri. Dan Rasulullah pun sangat membanggakan jumlah umat Islam yang banyak. Nah, kalau sekarang ini apa yang terjadi? Nikah itu diakhirkan, anak-anak dianggap anak-anak yang sebenarnya sudah balik dianggap masih anak-anak, sehingga akhirnya tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan perzinahan atau seks di luar nikah, kemudian akhirnya hamil. Ketika hamil dibolehkan aborsi dengan alasan masih sekolah. Nah, kalau sudah seperti ini, gimana nasib generasi kita ke depan? Pastinya gitu ya akan penuh dengan kerusakan. Kalau perzinahan dibiarkan, kemudian generasi muda dibiarkan berperilaku sesuka hati mereka sebebas-bebasnya, maka akan terjadi kerusakan yang luar biasa di generasi masa depan. Nah, itu saja pengantar diskusi kita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.